Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siswa-siswi kelas 9 SMP Negeri 1 Ngerau. Hari ini mata pelajaran Bahasa Indonesia kita akan melanjutkan materi dari bab sebelumnya, yaitu tentang pidato. Hari ini kita akan membahas materi tentang menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif. Penjelasan yang pertama yaitu pra-penyajian pidato, atau langkah-langkah apa saja yang dipersiapkan sebelum menyajikan sebuah pidato. Tapi sebelum itu kita akan membahas dulu mengenai kerangka dalam pidato persuasif, yaitu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan ini berisi salam pembuka, ucapan penghormatan, dan ucapan syukur, seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian yang kedua yaitu isi pidato. Isi pidato ini merupakan bagian yang paling penting karena berisi tentang inti dari apa yang ingin disampaikan. Dan yang terakhir yaitu penutup. Penutup dalam pidato ini berisi tentang kesimpulan singkat mengenai apa yang sudah disampaikan, kemudian permintaan maaf kepada pendengar jika ada ucapan yang salah, kemudian yang terakhir yaitu salam penutup. Bisa ditutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam menyusun teks pidato persuasif. Pertama, menentukan tema. Tema yaitu pokok pikiran atau dasar cerita yang sangat penting mengenai apa yang ingin disampaikan. Jadi, sebelum mulai membuat naskah pidato, tema harus dipikirkan terlebih dahulu apa yang ingin disampaikan atau pokok apa yang ingin disampaikan. Langkah yang kedua yaitu menuliskan bagian pendahuluan. Pada bagian pendahuluan berisi salam pembuka, sapaan hormat, dan ucapan syukur. Mengenai bagian pendahuluan ini dapat dilihat pada video pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Di situ sudah Bu Nurul jelaskan mengenai bagian pendahuluan dalam pidato persuasif. Langkah yang ketiga yaitu menuliskan bagian isi pidato. Hal yang harus diperhatikan saat menulis bagian ini yaitu pertama, menuliskan pembahasan umum dari tema pidato. Selanjutnya yang kedua, menuliskan pembahasan inti atau khusus yang akan berhubungan dengan tema utama. Langkah yang terakhir, menuliskan bagian penutup. Pada bagian penutup terdapat kesimpulan dari keseluruhan isi naskah pidato, kemudian permintaan maaf atas kekurangan dalam penyampaian, serta mencantumkan salam penutup. Langsung pada pembahasan yang kedua, menulis pidato singkat. Langkah-langkah yang harus diperhatikan saat mengembangkan kerangka pidato. Pertama, salam pembuka dan salam penutup dapat disesuaikan dengan penonton atau pendengar. Misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau salam sejahtera untuk kita semua. Itu disesuaikan dengan penonton atau pendengar. Langkah yang harus diperhatikan yang kedua, ucapan terima kasih pada bagian pendahuluan dapat dikembangkan sesuai keinginan orang yang berpidato. Pada bagian ini biasanya diungkapkan rasa syukur kepada Tuhan dan ucapan terima kasih kepada orang-orang yang telah hadir untuk menyimak pidato tersebut. Langkah yang terakhir yang harus diperhatikan saat mengembangkan kerangka pidato yaitu materi pokok dalam pidato dapat dikembangkan dengan menambah referensi atau sumber lainnya. Misalnya, ucapan tokoh, ayat kitab suci, kutipan buku, dan lain sebagainya.
Demikian penjelasan materi bahasa Indonesia hari ini, yaitu tentang cara menyajikan dan menulis pidato persuasif. Saya akhiri penjelasan hari ini. Maaf apabila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.